Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menunggu, yang sudah menanti-nantikan pertemuan live ini. Saya bersyukur kita masih ada dalam anugerah Tuhan untuk boleh bertemu kembali. Dan malam hari ini dengan sukacita saya menyambut teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung di dalam live Facebook saya ini, dan saya percaya ini merupakan suatu bentuk keyakinan bahwa kita semua sama-sama ingin bertumbuh. Jadi biarlah kiranya kira-kira 25-30 menit ke depan kita betul-betul mengalami pertumbuhan yang sejati. Pertumbuhan yang sejati bukan hanya terjadi oleh karena tataran ortodoksi kita, tetapi pertumbuhan yang sejati justru muncul di dalam praksis hidup sehari-hari, di dalam pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam relasi kita dengan Tuhan dan kebenaran. Nah, teman-teman yang terkasih, malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk memikirkan suatu tema yang saya sudah sempat bicarakan dari hari Kamis yang lalu, yaitu tentang ketika keraguan menguasai iman. Dalam kelas ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama memikirkan hal yang sangat serius tentang iman kita. Saya ingin mengajak kita untuk sangat serius memikirkan tentang relasi kita dengan Tuhan. Bahwa sebetulnya iman Kristen itu bukan hanya sekedar suatu bentuk pengulangan kata-kata dogmatis, kata-kata religius, kata-kata yang sebetulnya di balik kata-kata itu kita sedang berkamuflase dengan realita iman yang sesungguhnya terjadi. Bukankah terkadang kita dengan mudah berkata ketika orang bertanya kepada kita apa kabar, kita dengan mudah berkata puji Tuhan, haleluya. Padahal faktanya di dalam diri kita ada begitu banyak kerapuhan, ada begitu banyak kegamangan, ada begitu banyak kekhawatiran. Tetapi karena kita berada dalam suatu sistem sosial yang selalu menghendaki agar kita terlihat prima, terlihat baik, terlihat oke, maka kita kemudian berkata puji Tuhan saya baik. Padahal jauh dalam hati kita ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dan bahkan bisa jadi ada keraguan-keraguan di dalamnya. Oleh karena itu teman-teman, malam hari ini kita akan berbicara dengan lebih dalam topik mengenai ketika keraguan menguasai iman. Ketika keraguan menguasai iman. Saya ingin memulai diskusi kita yang sederhana malam hari ini dengan mengajukan sebuah pertanyaan yang esensial. Pertanyaannya adalah, apakah keraguan merupakan indikator dari kehilangan iman? Apakah keraguan itu merupakan tanda bahwa kita sebetulnya sedang mengalami kehilangan iman, sedang mengalami disorientasi daripada iman kita? Itu pertanyaannya. Silakan teman-teman bisa coba pikirkan terlebih dahulu, apakah keraguan, apakah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam diri kita, apakah itu merupakan suatu indikasi, suatu pertanda bahwa kita sedang kehilangan iman, atau paling tidak iman kita sedang tergerus, atau iman kita sedang mengalami disorientasi. Persoalannya begini teman-teman, banyak kita jumpai bahkan di dalam konteks gereja-gereja Tuhan, di dalam konteks orang-orang yang mengambil bagian sebagai tubuh Kristus dalam gerejanya, orang Kristen seringkali menyimpulkan akan imannya di dalam cara berpikir atau cara berperilaku seperti ini. Kalau ada orang yang mulai bertanya, kalau ada orang yang mulai ragu, kalau ada orang yang mulai bergumul dengan imannya, maka kepada orang itu kemudian akan disandangkan, oh imannya lemah. Imannya lemah. Dengan mudah sekali kita kemudian menjudge orang lain yang sedang bertanya, menjudge orang lain yang sedang bergumul,
menjudge orang lain yang sedang ada area yang sedang dia pikirkan di dalam relasinya dengan kebenaran, relasinya dengan Tuhan, betapa sering kemudian orang itu dijudge sebagai orang yang imannya lemah. Ketika dia berdoa misalnya kemudian doanya tidak dijawab oleh Tuhan atau belum dijawab oleh Tuhan, maka dengan mudah kemudian kita memberikan suatu bentuk klaim kepada orang itu bahwa kamu sih imannya lemah. Ya, kenapa tidak terjadi mujizat dalam hidupmu? Imanmu lemah, imanmu kurang. Ini suatu bentuk cara pandang yang sebetulnya bertentangan dengan kebenaran kitab suci. Bukan hanya sekedar bertentangan dengan kebenaran kitab suci, bahkan hal seperti ini tidak terjadi di dalam para orang-orang pengikut-pengikut Kristus, para nabi di perjanjian lama, para rasul di perjanjian baru, orang-orang yang menjadi yang hebat dalam mengikuti Kristus. Tidak ada yang secara demikian instannya menjadi cakap imannya. Tidak ada pertanyaan dalam dirinya. Alkitab justru menyatakan kepada kita fakta yang berbeda. Faktanya adalah di dalam Alkitab, di seluruh Alkitab, kita akan menemukan bahwa orang-orang yang beriman adalah justru orang-orang yang bergumul dengan imannya. Sekali lagi, fakta Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang bergumul dengan keraguan, bergumul dengan pertanyaan, termasuk pertanyaan-pertanyaan ontologis yang muncul dalam dirinya, dalam relasinya dengan Tuhan. Masalahnya adalah, yang harus kita perhatikan adalah sampai di titik mana keraguan itu membawa kita pada iman yang sejati. Ini yang perlu kita hati-hati. Sampai pada batasan mana keraguan itu sebetulnya merupakan indikator bahwa kita sedang mencari Tuhan. Kita perlu waspada supaya jangan keraguan itu justru menjadi jalan masuk kepada keputusasaan iman. Ingat, keraguan seharusnya membawa kita pada keputusan iman. Keraguan yang salah, keraguan yang mengontrol kita, keraguan yang mendominasi akan justru membuat kita tiba pada keputusasaan iman, bukan keputusan iman. Jadi teman-teman, Alkitab itu bicara dengan jujur kepada kita bahwa iman tidak pernah ada dalam suatu bentuk fase kepastian mutlak. Orang-orang yang beriman tidak selalu langsung tiba pada level kepastian mutlak akan imannya. Dia selalu mulai dari sesuatu yang kosong. Dia selalu mulai dari suatu bentuk pencarian. Dia selalu mulai dari bentuk pertanyaan-pertanyaan dan sesuatu keinginan untuk dijawab oleh kebenaran. Misalnya kalau kita baca definisi iman, kalau kita ingat definisi iman yang disampaikan oleh penulis Ibrani, di sana dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan frase yang berkata tidak kita lihat. Artinya, iman selalu berhubungan dengan sesuatu yang belum sepenuhnya kita lihat. Iman selalu bersentuhan dengan sesuatu yang tidak real, sesuatu yang unreal. Bahkan bisa kita katakan iman selalu membawa kita pada sesuatu yang sebenarnya tidak realistis. Itulah iman. Nah, oleh karena itu teman-teman, iman ternyata mendorong kita atau membawa kita ke dalam ruang ketidakpastian. Iman selalu berfungsi membawa kita pada ruang ketidakpastian. Iman selalu membawa kita pada ruang keraguan. Iman sejati selalu membawa kita pada ruang-ruang pertanyaan. Kenapa demikian? Ini tentunya menjadi pertanyaan buat kita. Bukankah beriman berarti percaya kepada Allah, menyerahkan hidupnya kepada Allah? Tapi mengapa kemudian tadi saya katakan bahwa justru iman yang sejati itu membawa kita awalnya pada ruang pertanyaan-pertanyaan, pada ruang pergumulan-pergumulan, pada area bertanya kepada Allah. Kenapa? Karena iman melampaui perasaan. Karena iman melampaui rasio. Karena iman melampaui pengalaman. Iman melampaui tradisi. Iman melampaui pengetahuan.
iman melampaui kebiasaan, iman melampaui semua pengalaman-pengalaman peradaban kita sebagai manusia. Jadi iman sengaja membawa kita pada ruang-ruang bertanya, iman sengaja membuat kita masuk pada area-area bergumul, iman sengaja membawa kita pada area-area yang di dalamnya kita merasa bahwa ini kenapa begini? Ada suatu bentuk curiosity yang muncul dalam diri kita, karena memang itulah fungsi iman. Oleh karena itu kemudian kita mengingat misalnya seorang teolog Soren Kierkegaard mencetuskan tentang suatu ide of faith, lompatan iman. Lompatan iman ini bukan berarti kita melompat ke dalam kebuntuan. Lompatan iman ini bukan berarti kita melompat ke dalam suatu tempat yang gelap, yang kosong, ya udah pasrah aja. Pokoknya mau mati, mau jatuh, mau apa, lompat aja. Bukan. Lompatan iman yang dibicarakan oleh Soren Kierkegaard adalah suatu bentuk kesadaran bahwa semua yang kita miliki tidak cukup untuk memberikan jawaban kepada kita. Semua pengalaman kita, semua tradisi kita, semua kebiasaan kita, semua pemahaman kita, semua perasaan kita, bahkan semua bentuk nurani batin sampai kepada kognisi kita, itu tidak cukup untuk membawa kita pada pengenalan yang sejati, pada pemahaman yang sejati, pada titik perjumpaan yang sejati. Jadi butuh melompat keluar daripada area tersebut. Jadi hal yang penting harus kita akui sekarang bahwa keraguan itu bukan musuh dari iman. Keraguan bukan musuh dari iman, tapi keraguan itu adalah entry point. Keraguan itu adalah jalan masuk kepada suatu bentuk perjalanan iman dalam hidup ini. Jadi kalau teman-teman ingat hari Kamis yang lalu saya sudah membahas tentang bentuk-bentuk keraguan di dalam iman kita. Saya sudah menjelaskan tentang adanya keraguan intelektual, saya juga menjelaskan tentang keraguan eksistensial, dan saya juga ada menjelaskan tentang keraguan spiritual. Jadi ada 3 model keraguan yang mungkin saja muncul dalam diri kita. Ada yang disebut dengan keraguan intelektual, ada yang disebut dengan keraguan spiritual, dan ada yang disebut dengan keraguan eksistensial. Nanti teman-teman bisa lihat lagi live saya di hari Kamis yang lalu. Di sana saya sudah menjelaskan apa itu keraguan intelektual, apa itu keraguan eksistensial, dan apa itu keraguan spiritual. Nah, hari ini akan saya fokuskan pembahasannya adalah ketika titik keraguan ini telah menjadi semakin dalam. Ketika titik keraguan ini telah sedemikian menguasai kita, mengikat kita, membutakan kita, sehingga segala sesuatu menjadi buntu. Apa yang terjadi pada area itu? Mengapa area itu muncul? Ketika kita kemudian mulai datang dengan suatu paradigma yang salah, yaitu Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak diam, Tuhan tidak hadir. Percuma saya berdoa, percuma saya baca kitab suci, percuma saya beriman, percuma saya menunggu, percuma saya berharap, percuma saya berkomunitas, percuma saya bergereja, percuma saya hidup di dalam penantian iman kepada Allah. Inilah yang saya maksudkan dengan titik di mana keraguan itu menjadi kontrol atas iman kita. Inilah titik yang saya maksudkan ketika saya berkata bahwa ini bahayanya ketika keraguan itu menguasai iman. Suatu titik, suatu kondisi, suatu fakta di mana kita mulai meragukan Tuhan, di mana kita mulai berkata Tuhan tidak ada, di mana kita mulai mengesampingkan semua tanda-tanda yang Tuhan berikan, di mana kita mulai menganggap remeh semua kebenaran-kebenaran Tuhan, di mana kita mulai melihat bahwa Tuhan itu jauh, Tuhan itu diam, Tuhan itu tidak berbicara, dan Tuhan itu tidak ada. Nonsens semua yang tentang Tuhan. Inilah bentuk ketika keraguan itu mulai menguasai iman. Nah, pertanyaannya adalah
Pertanyaannya adalah, dalam sikap yang seperti apa saya mulai memperlihatkan gejala-gejala itu? Bagaimana caranya kita mendiagnosa bahwa keraguan dalam diri kita masih merupakan suatu bentuk keraguan yang positif? Bagaimana kita mendiagnosa? Bagaimana kita mulai tahu bahwa apakah keraguan di dalam diri saya itu sudah merupakan awal dari suatu bentuk keraguan yang negatif, yang salah? Bagaimana mendiagnosanya? Bagaimana mencari tahu supaya kita jangan terjebak pada keraguan yang menguasai iman? Keraguan yang sehat itu seperti apa? Dan seperti apa keraguan yang tidak sehat itu? Yang pertama teman-teman, mulai waspada ketika kita mulai apatis dengan hal-hal yang sifatnya spiritual. Waspada. Ketika kita mulai apatis dengan semua hal-hal yang bersentuhan dengan kebenaran. Diajak ibadah, ogah-ogahan, diajak baca Alkitab, apa sih? Diajak berdoa, apatis. Ini yang mulai jadi masalah. Entry point, jalan masuk keraguan yang menguasai iman selalu ditandai dengan apatis. Ketika kita dengar khotbah misalnya, apa sih? Ketika kita mengikut ada hal-hal yang seperti ini, pembelajaran iman seperti ini, kita mulai berkata, apa sih? Nggak ada gunanya, ini cuma sekedar gaya-gayaan di media sosial aja. Itu tanda-tanda apatis. Tanda-tanda kita mulai menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan yang dibiasakan oleh banyak orang, kata Rasul Paulus. Kita mulai melakukan suatu bentuk normalisasi terhadap keraguan yang menguasai iman. Apatis. Kita mulai apatis. Kita lebih suka menggunakan waktu kita untuk scroll sesuatu yang bikin ketawa-ketawa. Kita mulai suka scroll sesuatu yang sifatnya hanya canda-candaan. Seperti Rasul Paulus bilang, kita mulai menyendengkan telinga kita kepada dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Itu yang terjadi. Itu langkah awal dari apatisme. Sehingga kalau teman-teman melihat kenapa saya begitu gencar dengan live Facebook seperti ini, karena ini merupakan bahaya. Ini tanda-tanda, ini gejala-gejala awal yang perlu kita waspadai di dalam diri kita, supaya kita jangan semakin hari semakin jatuh ke dalam bentuk keraguan yang menguasai iman kita, keraguan yang mengontrol iman kita. Bahaya ketika kita sudah mulai apatis. Jadi teman-teman, indikator pertama adalah apatis. Apatis dengan hadirnya kebenaran. Mulai melihat bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini gitu ya, diskusi-diskusi seperti ini sebagai sesuatu yang tidak penting, yang hanya untuk sekedar muncul di media sosial untuk mencari popularitas, untuk mencari pamor, untuk mendapatkan ruang dan lain sebagainya. Saya hadirkan live Facebook ini sebagai bentuk empati saya kepada banyak sekali teman-teman yang dalam kesederhanaan cara saya mengamati, observasi, saya mulai melihat ada gejala-gejala apatisme terhadap hal-hal yang sifatnya rohani. Mulai muncul apatisme terhadap hal-hal yang sifatnya kebenaran. Kita cuma lebih suka foto, posting, update status, hari Minggu ke gereja. Kita cuma sekedar suka ada kesibukan-kesibukan rohani, ada hal-hal yang kita lakukan dalam ruang-ruang ibadah yang sebetulnya hati kita tidak di sana. Hati kita sudah diisi dengan keraguan, tetapi kita malu untuk mengungkapkannya. Kita tidak mau mendiagnosa akan persoalan yang sedang real terjadi di dalam perjalanan iman kita. Dan akhirnya apatisme itu kita sembunyikan. Kita masih ke gereja tapi hanya untuk posting. Kita masih ke ruang-ruang ibadah tetapi hanya untuk supaya orang lain tahu bahwa nggak enak kalau hari Minggu kan ke gereja. Karena saya Kristen, jadi hari Minggu harus ke gereja. Akhirnya kita mulai mengelabui apatisme kita itu dengan status-status.
Kita mulai mengelabui akan apatisme kita itu dengan posting-posting ayat. WA grup isinya ayat-ayat semua tanpa ada kesadaran pemahaman untuk mencari tahu. Kenapa saya melakukan ini? Waspada gejala yang pertama ini. Kalau teman-teman sudah ada dalam gejala yang pertama ini, jangan berhenti menonton. Terus lanjutkan, ikuti seri kelas ini. Semoga kita semua ditemukan Tuhan di dalam kondisi kita terus beriman kepadanya. Yang pertama apatis. Yang kedua, kita mulai cynical, mulai sinis dengan hal-hal yang sifatnya rohani, mulai sinis dengan khotbah. Ketika mendengarkan ada hamba Tuhan khotbah di gereja, kita mulai berkata dalam hati kita, aluh hidupnya juga nggak bener. Ketika kita mendengarkan ada firman Tuhan diberitakan, ada kebenaran Tuhan disampaikan, kita mulai berkata sinis, mulai muncul kata-kata sinis dalam diri kita. Ah, lu nyindir-nyindir aja, udah kayak yang paling bener, dan seterusnya dan seterusnya. Sinis dalam pengertian kita sudah jauh daripada apatis. Kita sudah bukan lagi apatis, kita sudah mulai sinis. Segala sesuatu kita pandang dengan kecurigaan. Oh, dia sih khotbah begitu kan cuman pingin popularitas. Dia khotbah begitu kan biar dapat bayaran dari siapa kalau di Facebook ini, saya lupa namanya, ya, dan seterusnya. Cynical, mulai melihat hal-hal ini dalam perspektif sinis. Dan lebih buruknya lagi teman-teman, cynical itu sampai kemudian mulai berkata, apa sih kebenaran itu? Nggak ada kebenaran itu, semua bullshit semua itu. Nggak ada kebenaran, nggak ada agama, nggak ada Tuhan, semua agama sama saja. Sinis. Bukankah orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman yang traumatis, yang akut, juga akan berkata hal yang sama? Misalnya orang yang pernah putus cinta, orang yang pernah patah hati, orang yang pernah dikecewakan, orang yang pernah mengalami pahitnya suatu hubungan. Bukankah kemudian ujung-ujungnya dia akan cynical dengan berkata semua laki-laki sama saja, atau semua perempuan sama saja? Ini tanda dari cynical. Ini tanda dari keraguan yang sudah mengontrol iman. Iman mulai mati. Kebenaran sudah dimatikan, kebenaran sudah ditutupi, kebenaran sudah dikuasai, hati nurani sudah dikuasai oleh cynical. Sehingga orang jadi sinis aja. Gitu. Gak bisa lihat orang lagi nyanyi-nyanyi lagu rohani, dengar orang nyanyi lagu rohani mulai berkata sinis dalam hatinya. Ya, tanggal tua ingat Tuhan, tanggal muda mah ingat Tuhan. Cynical. Yang kedua mulai sinis. Jadi yang pertama apatis, yang kedua mulai cynical. Yang ketiga teman-teman, ini sesuatu yang betul-betul serius, yaitu mulai kehilangan harapan, mulai tidak percaya. Kadang-kadang kita menyebutnya sebagai ateistik, ya, ateistik. Keraguannya telah menjadi sangat dalam, sudah betul-betul melihat Tuhan tidak hadir, sudah berhenti berdoa, sudah berhenti berharap, berhenti beriman, berhenti ke gereja. Ini bahaya. Jadi teman-teman, malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk coba melihat ke dalam diri kita. Tadi saya mulai dengan suatu presupposisi bahwa keraguan itu adalah sesuatu yang wajar. Keraguan itu merupakan sesuatu yang tak terhindarkan. Keraguan itu bahkan sesuatu yang alami dalam diri kita. Tetapi awas, jangan sampai kita membiarkan keraguan itu tidak dicek, tidak didiagnosa. Keraguan seperti apa yang sedang terjadi dalam diri kita. Nah, makanya minggu yang lalu, hari Kamis yang lalu saya jelaskan bahwa keraguan itu ada yang namanya keraguan intelektual, ada yang namanya keraguan eksistensial, ada yang namanya keraguan spiritual. Mari coba cek masing-masing kita di dalam kesadaran, di dalam kewarasan kita masing-masing. Coba cek selama ini sebetulnya kadar pertanyaan kita itu ada di area mana. Apakah ada dalam area intelektualitas, keraguan intelektualitas,
Apakah keraguan itu terjadi oleh karena pengalaman-pengalaman eksistensial, ataukah keraguan itu terjadi sebenarnya oleh karena pengalaman-pengalaman spiritual? Nah, setelah kita sudah melakukan pengecekan itu dan ternyata kita mendapati ada masalah dalam keraguan ini, jangan-jangan keraguan itu mulai menguasai iman. Maka saya mengajak teman-teman untuk mulai mendiagnosa suatu bentuk diagnosa lanjutan. Mulai cek apakah kita mulai apatis dengan hal-hal yang sifatnya rohani. Itu berarti baru level awal. Cek lagi, naik lagi. Level yang kedua yaitu cynical. Kita mulai cynical dengan hal-hal yang sifatnya kebenaran. Dan klimaksnya adalah kita kemudian berhenti mencari Tuhan, berhenti ke gereja, berhenti berdoa, berhenti beriman, berhenti berharap. Ini suatu tanda akut keraguan yang sudah menguasai iman. Iman yang sudah dikontrol oleh keraguan. Jadi teman-teman, keraguan bukan tanda bahwa iman kita mati. Kadang-kadang keraguan justru menjadi tanda bahwa iman kita sedang bertumbuh. Tetapi kita juga perlu berhati-hati. Kita perlu berhati-hati agar jangan sampai keraguan itu menjadi penguasa atas iman kita. Keraguan wajar, keraguan normal. Tapi tetap perlu berhati-hati agar jangan sampai keraguan itu menguasai kita. Karena kalau keraguan itu telah menguasai kita, maka itu tanda bahaya. Maka mulai cek, apakah kita mulai apatis? Apakah kita mulai cynical? Jangan-jangan kita sudah hanya sedang menghidupi topeng-topeng agama. Kita hanya sedang menggunakan topeng-topeng spiritualitas yang jauh dalam diri kita, supaya kita sudah tidak lagi berharap, kita sudah tidak lagi berdoa, kita sudah tidak lagi datang kepada Allah. Iman berarti bukan tidak pernah bertanya. Iman berarti bukan berarti tidak pernah ragu. Tetapi iman berarti bahwa kita tetap percaya kepada Allah sekalipun ada banyak pertanyaan yang bahkan kebanyakan dari pertanyaan itu belum dijawab oleh Tuhan. Iman adalah tetap percaya kepada Allah sekalipun mungkin dari begitu banyak doa-doa permohonan kita kepada Tuhan, sedikit yang dijawab oleh Tuhan. Iman berarti kita membawa keraguan kita itu, menjadikan keraguan kita itu sebagai entry point, sebagai jalan masuk menuju kepada iman yang lebih dewasa. Terima kasih sudah bergabung di dalam kelas malam hari ini, mini kelas Faith and Reason. Sampai bertemu di hari Kamis tanggal 12 Maret, 2 hari lagi. Di sana saya ingin membawakan kita pada pemahaman yang lebih dalam lagi tentang bagaimana caranya kita mengontrol keraguan. Jika sudah ada apatisme, jika sudah ada cynical, jika sudah mulai ada gejala-gejala kita berhenti dalam beriman kepada Allah, maka bukan berarti kita sudah kiamat, masuk neraka. Semoga melalui kelas-kelas seperti ini kita dapat kembali pulang kepada kebenaran, dapat kembali pulang kepada Allah yang mengasihi kita. Seperti kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan tahu masing-masing kita ada beban berat. Tuhan tahu masing-masing kita punya begitu banyak pertanyaan. Tuhan tahu semua keraguan yang ada dalam diri kita. Dan kepada semua kita yang berbeban berat, kepada semua kita yang penuh dengan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan, Tuhan berkata, datanglah kepadaku, pikulah kuk, belajarlah daripadaku. Mari kita belajar bersama-sama, teman-teman. Saya bukanlah seorang yang sudah expert dalam hal ini, tetapi saya rindu untuk kita bersama-sama belajar. Semoga melalui hal-hal yang sederhana yang saya lakukan di malam-malam seperti ini,
hari Selasa dan Kamis melalui mini kelas, kita semakin hari semakin menjadi terus mampu beriman dengan semua reason yang bisa kita lakukan. Kiranya Tuhan menolong kita. Sampai jumpa.